Engkau gembala yang baik, Kau menuntut hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Selamat malam. Salam. Salam. Salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita, dan kiranya firman Allah nanti akan membawa kita rendah di kaki salib Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas kehidupan kita sekaliannya. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming atau video internet dimanapun Anda berada. Sebab itu kita mohon kemurahan Tuhan lewat doa memohon kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita untuk membawa hidup kita rendah di kaki salib Tuhan. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saya minum dulu ya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kalimat yang harus kita perhatikan dari ayat ini ialah apabila Kristus yang adalah hidup kita. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita, hidup semua orang. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita, hidup semua orang. Berarti kita hidup karena Kristus, bukan karena harta, kekayaan, uang, usaha, pekerjaan, dan pendidikan yang tinggi. Amin, saudaraku. Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala, sedangkan jemaat adalah tubuhnya. Dalam hal ini kita patut bersyukur karena Kristus yang menjadi kepala, bukan yang lain-lain. Haleluya, puji Tuhan. Bisa dibayangkan jika serigala dan burung yang menjadi kepala, maka tubuh Kristus akan mengalami penderitaan yang hebat. Tubuh Kristus akan mengalami kesusahan yang hebat. Amin. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Efesus 5 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuhnya. Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuhnya. Jadi sidang jemaat, saya dan saudara sebagai sidang jemaat, saya dan saudara tidak diselamatkan oleh apapun dan siapapun, tetapi sidang jemaat sebagai tubuhnya diselamatkan oleh Kristus sebagai kepala. Ayat 24. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Karena Kristus adalah penyelamat tubuh,
maka kedudukan dari sidang jemaat sebagai tubuh sudah seharusnya terlebih dahulu berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Itu kedudukan sidang jemaat. Tunduk kepada Kristus sebagai kepala dalam segala sesuatu, karena Kristus telah penyelamat tubuh. Amin. Galatia 2 ayat 6. Galatia 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak terlalu penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Kedudukan sebagai seorang yang terpandang tidak terlalu penting bagi Rasul Paulus, karena ia menyadari bahwa Allah tidak memandang muka. Allah tidak melihat latar belakang sidang jemaat. Saudaraku, tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota. Ada yang miskin, ada yang kaya. Juga ada yang terpandang dan ada yang tidak terpandang. Semuanya itu tidak terlalu penting untuk diperbincangkan. Yang terpenting adalah kedudukan dari sidang jemaat itu sudah terlebih dahulu berada di dalam tanda ketundukan kepada Kristus sebagai kepala. Itu yang terpenting. Amin, saudaraku. Kedudukan sidang jemaat, yaitu tunduk kepada Kristus sebagai kepala, itu yang terlalu penting bagi Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanannya kepada Tuhan. Karena Kristus sendiri tidak memandang muka, tidak melihat sidang jemaat, latar belakang dari sidang jemaat, apakah kaya atau miskin. Tidak melihat itu. Yang terpenting adalah kedudukan dari sidang jemaat itu sendiri, yaitu tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Itu yang terpenting. Amin, saudara. Kita tidak perlu memperbincangkan kaya atau miskin. Tidak terlalu memperbincangkan dia terpandang atau tidak terpandang. Yang kita harus perbincangkan adalah kedudukan dari sidang jemaat itu. Tunduk atau tidak, itu yang terpenting. Amin, saudaraku. Haleluya. Bukti bahwa Kristus adalah penyelamat tubuh. Kita kembali memperhatikan Efesus 5. Bukti bahwa Kristus adalah penyelamat tubuh. Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 29, demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kesimpulannya, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Hal yang pertama telah saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Amin, saudaraku. Hal yang pertama sudah saya sampaikan, itulah ayat yang ke-26. Dikuduskan. Hal yang pertama, sidang jemaat dikuduskan dan dimandikan oleh air dan firman. Itu bukti yang pertama. Di mana? Bukti yang pertama, Kristus mengasihi jemaat. Sidang jemaat dikuduskan oleh air dan firman. Hal yang pertama ini telah saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Yang kedua, ayat 28 sampai 29, Kristus mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai tubuhnya. Bukti yang kedua, ayat 28 sampai dengan ayat 29, Kristus mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai tubuhnya. Ini bukti yang kedua, Kristus mengasihi sidang jemaat, yaitu mengasuh dan merawati sidang jemaat. Puji Tuhan, fokus dengar firman.
1 Tesalonika 2 ayat 7. Karena secara rahasia, 1 Tesalonika 2 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Tugas dari Rasul Paulus terhadap sidang jemaat sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Tugas dari Rasul Paulus terhadap sidang jemaat sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Amin. Ibu menunjuk seorang gembala sidang. Ibu menunjuk seorang gembala sidang. Tugasnya mengasuh 5. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Kehidupan dari Rasul Paulus tidak terpisahkan dari kasih Kristus, sekalipun menghadapi 7 perkara. 1 penindasan, 2 kesesakan, 3 penganiayaan, 4 kelaparan, 5 ketelanjangan, 6 bahaya, 7 pedang. Puji Tuhan, sekalipun dia menghadapi 7 perkara ini, namun kehidupan Rasul Paulus tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Sekalipun dia menghadapi 7 perkara ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan sampai karena bahaya lalu kita terpisah dari kasih Kristus. Jangan sampai karena kelaparan kita terpisah dari kasih Kristus. Jangan sampai karena ada aniaya lalu kita terpisah dari kasih Kristus. Tetapi Rasul Paulus tidak demikian. Sekalipun menghadapi 7 perkara yang luar biasa menyulitkan kehidupannya, ia tetap tidak terpisahkan oleh kasih Kristus. Puji Tuhan, dia tidak pusing dengan 7 perkara yang menyulitkan kehidupannya ini. Amin, saudaraku. Lalu ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kehidupan Rasul Paulus ada dalam bahaya maut sepanjang hari di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya kepada Tuhan. Bahkan ia telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Bahkan dia dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Amin, saudaraku. Haleluya. Sekarang 2, surat untuk jemaat di Korintus dalam kurung yang pertama. 2, surat untuk jemaat di Korintus dalam kurung yang pertama. Ada 2 surat ke jemaat di Korintus ya? Amin, saudaraku. 2 surat untuk jemaat di Korintus. Yang pertama, terkena pada kolam pembasuhan. Ya, terkena pada kolam pembasuhan. Dalam suratan, dalam pola tabernakel terkena kepada kolam pembasuhannya. Surat untuk jemaat di Korintus yang pertama ini terkena pada kolam pembasuhan. Mari kita lihat di dalam suratan 1 Korintus. Saudaraku, langsung tulis saja. Di dalam suratan 1 Korintus 15, surat untuk jemaat di Korintus yang pertama terkena dalam pola tabernakel terkena pada kolam pembasuhan. Itu menuju kepada baptisan air. Artinya berbicara tentang pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Sementara di dalam suratan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat 58, semuanya itu berbicara tentang kebangkitan. Ya, semuanya itu berbicara 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat 58, semuanya itu berbicara tentang kebangkitan. Ayat 1 sampai dengan ayat 11 berbicara tentang kebangkitan Kristus. Ayat 1 sampai dengan ayat 11. Jadi suratan 1 Korintus 15 ini dibagi menjadi 3 bagian, karena semuanya ini berbicara tentang kebangkitan. Amin. Bagian yang pertama atau A,
ayat 1 sampai dengan ayat 11 berbicara tentang kebangkitan Kristus. Kaitannya dengan 9 jabatan Roh El Kudus, ya, 9 jabatan Yesus Kristus, ya. Kebangkitan Kristus ini berbicara, ayat 1 sampai ayat 11 berbicara tentang kebangkitan Kristus, ya. Kaitannya dengan 9 jabatan Yesus Kristus itu ditulis dengan jelas di dalam 1 Korintus 12 ayat 28 sampai dengan 30. Amin, saudaraku. Nanti saudara baca sendiri 9 jabatan Yesus Kristus itu sesuai dengan itu tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 28 sampai dengan 30. Itulah sebabnya dalam kebangkitan Kristus itu ia pertama-tama menampakkan diri kepada 12 murid dan yang terakhir kepada Rasul Paulus. Amin, saudaraku. Kemudian B ayat 12 sampai dengan ayat 34. Ayat 12 sampai 34 berbicara tentang kebangkitan kita. Berbicara tentang kebangkitan kita. Apa tandanya? Dikaitkan dengan 9 karunia Roh Kudus, ya. Dikaitkan dengan 9 karunia Roh Kudus. Tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Kalau kita melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus, itu tanda kebangkitan tubuh. Amin, saudaraku. Itu tanda kebangkitan tubuh. Tadi tanda kebangkitan Kristus, saat itu dikaitannya dengan 9 jabatan Yesus Kristus. Tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai 30. Kemudian berbicara tentang kebangkitan kita, itu kaitannya dengan 9 karunia Roh Kudus yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam sidang jemaat Tuhan. Amin, saudaraku. Tertulis dengan jelas dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Itu tanda kebangkitan tubuh. Kemudian C ayat 35 sampai dengan ayat 58 berbicara tentang kebangkitan tubuh. Oh, tadi berbicara tentang kebangkitan kita. C ayat 35 sampai 58 berbicara tentang kebangkitan tubuh. Kaitannya dengan 9 kasih dari Allah Bapa. 9 kasih dari Allah Bapa tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Itu tentang surat untuk jemaat di Korintus yang pertama. 3. Surat untuk jemaat di Galatia. Dalam pola tabernakel terkena pada pintu kemah. Surat untuk jemaat di Galatia. Dalam pola tabernakel terkena pada pintu kemah. Pintu kemah dengan 5 tiang. 1, 2, 3, 4, 5. Terkena pada pintu kemah dengan 5 tiang. Galatia 1. Kita lihat ciri penulisan Galatia ini. Galatia 1 ayat 17 sampai 19. Galatia 1 ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Begitu dia dipanggil, diberi jabatan rasul, dia tidak pergi ke Yerusalem, tetapi justru pergi ke tanah Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Puji Tuhan. Selama 3 tahun Rasul Paulus ada di tanah Arab untuk menjadi tiang di sana. Setelah Rasul Paulus menerima jabatan rasul, ia pun berangkat ke tanah Arab selama 3 tahun untuk menjadi tiang di sana. Galatia 2 ayat 7 sampai 9. Galatia 2 ayat 7 sampai 9. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia
yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru atau tiang jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang yang tidak bersunat, Paulus, dan kepada orang-orang yang bersunat, Petrus. Puji Tuhan. Jadi ada 5 tiang bagi sidang jemaat. Antara lain, ada 5 tiang atau soko guru sidang jemaat. Antara lain, 1 Yakobus, 2 Kefas, 3 Yohanes, 5 1 Yakobus, 2 Kefas, 3 Yohanes, 4 Paulus, 5 Barnabas. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, 5 tiang atau 5 soko guru ini, mereka ini adalah rasul yang sudah menerima jabatan rasul, atau kehidupan yang diurapi oleh Tuhan dengan luar biasa. Sebab pintu kebah itu berbicara tentang kepenuhan Roh El Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Keempat, surat untuk jemaat di Efesus, ya, terkena pada roti sajian. Surat untuk jemaat di Efesus terkena pada roti sajian. Surat di Efesus, surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena kepada meja roti sajian. Saudaraku, tulis saja, Yesus adalah roti hidup. Ia telah memecah-mecahkan segenap hidupnya di atas kayu salib. Amin. Ia telah memecah-mecahkan segenap hidupnya di atas kayu salib. Saudaraku, perhatikan dulu meja roti. Di atas meja ada 2 susun roti. Ada 2 susun roti, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. 2 susun roti ini berbicara tentang persekutuan. Di atas meja ada 2 susun roti, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Puji Tuhan. Amin. 2 susun roti tersebut berbicara tentang persekutuan. Efesus 1 dan 2, Efesus pasal 1 dan 2 secara khusus berbicara tentang Israel dan kafir dipersatukan di dalam Kristus. Efesus pasal 1 dan pasal 2 secara khusus berbicara tentang Israel dan kafir telah dipersatukan di dalam Kristus. Amin, saudaraku. Nanti saudara perhatikan itu. Saudara baca Efesus 1 dan pasal 2. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, nanti dibaca ya. Baik, Efesus 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Saudaraku, ini persekutuan kita dengan Kristus. Ini berbicara tentang persekutuan kita dengan Kristus. Ia telah mempersekutukan kita dengan Kristus, baik yang di surga maupun yang di bumi, dipersekutukan di dalam Kristus. Berarti ini persekutuan, ini berbicara tentang persekutuan kita dengan Kristus. Amin. Kemudian Efesus 2 ayat 15 sampai 10. Efesus 2 ayat 15 sampai 20. Efesus 2 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan
Atau perikopnya dulu, dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh kafir, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat Israel. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Puji Tuhan. Saudaraku, dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, Israel dan kafir dipersekutukan. Dengan matinya Yesus Kristus di atas kayu salib, Israel dan kafir dipersekutukan. Saudaraku, Yesus adalah pokok anggur yang benar, kitalah cara-caranya. Amin, saudaraku. Persekutuan kita dengan Kristus sama dengan persekutuan carang dengan pokok. Kemudian persekutuan Israel dengan kafir sama dengan persekutuan antara carang dengan carang. Amin, saudaraku. Haleluya. Persekutuan kita dengan Kristus sebagai kepala sama dengan persekutuan antara carang dengan pokok. Kemudian persekutuan Israel dengan kafir sama dengan persekutuan antara carang dengan carang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang 5. Surat untuk jemaat di Filipi. Surat untuk jemaat di Filipi dalam pola tabernakel terkena pada pelita emas. Terkena pada pelita emas, menunjuk orang-orang yang diurapi menjadi terang dunia. Ya. Dalam pola tabernakel terkena pada pelita emas, menunjuk orang-orang yang diurapi menjadi terang dunia. Lima, surat untuk jemaat di Filipi terkena pada pelita emas. Pelita emas itu menunjuk kepada orang-orang yang diurapi menjadi terang dunia. Jadi orang yang menjadi terang itu adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudaraku, ada 7 lampu. Pelita emas berarti ada 7 lampu di atas, ditaruh di atas kaki dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Amin, saudaraku. Amin. Ada 7 lampu ditaruh di atas kaki dia. Angka 7 banyak kita dapatkan di dalam surat Filipi. Misalnya ada 7 nama yang menonjol di dalam surat Filipi. Ada 7 nama yang menonjol di dalam surat Filipi, yaitu 1. Paulus, 2. Timotius, 3. Epaphroditus, 4. Euodia, 5. Syntyche, 6. Syntychus, 7. Clement. Puji Tuhan. Amin. Kemudian Filipi pasal 2 terdapat 7 kali kata sukacita. Di dalam Filipi pasal 2 terdapat 7 kali kata sukacita. Amin, saudaraku. Terdapat 7 kali kata sukacita. Puji Tuhan. Haleluya. Sini mau belajar ke sini supaya kelihatan. Ya. Kemudian di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ada 7 kali kata sukacita. Puji Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Pengkhotbah 11 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Terang itu menyenangkan
dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Jemaat di Filipi ini limpah dengan sukacita karena mereka hidup di dalam terang. Amin, saudaraku. Limpah di dalam sukacita karena hidup di dalam terang. Saudaraku, terang itu menyenangkan. Amin. Terang itu menyenangkan. Tetapi kalau gelap, itu tidak menyenangkan. Maka kalau seseorang biasa berbuat dosa dalam kegelapan, orang itu tidak menyenangkan. Dapat dipahami saudara. Dan tidak pernah menimbulkan sukacita orang semacam ini. Kemudian, melihat matahari itu baik bagi mata. Matahari itu menunjuk kasih dari Allah Bapa. Menunjuk kasih dari Allah Bapa. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalam terang. Apa saudaraku? Oleh sebab itu, saudaraku, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalam terang itu. Jangan ada lagi dosa yang disembunyikan. Dan senantiasa memandang kepada kasih Allah, kasih di juta. Jangan senantiasa lagi memikirkan, memandang yang lain-lain. Itu umur panjang. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. 6. Surat untuk jemaat di Kolose, terkena pada mesbah lupa. 6. Surat untuk jemaat di Kolose, terkena pada mesbah lupa. Ini mesbah lupa. Baik, kita lihat ciri penulisan dari Kolose. Kolose pasal 4 ayat 1 sampai 3. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Ayat 2 sampai dengan ayat 4 sampai ayat 3. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Saudaraku, hidup di dalam doa penyembahan berarti berjaga-jaga dan mengucap syukur. Hidup di dalam doa penyembahan berarti berjaga-jaga dan mengucap syukur. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa harus berjaga-jaga? Jawabnya, sebab musuh sama seperti singa yang mengonggau, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Amin, saudaraku. Sebab musuh sama seperti singa yang mengonggau, yang mencari mangsanya yang dapat ditelannya. Kemudian, mengapa mengucap syukur? Pertanyaannya, mengapa mengucap syukur? Sebab ucap syukur itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Sebab itu, biarlah ucapan syukur kita bagaikan asap dupa kepenyan yang senantiasa naik di hadirat Tuhan. Ucapan syukur seperti ini bukan lagi ucapan syukur karena diberkati oleh Tuhan, melainkan karena dia boleh menikmati betapa
dia berada dalam suatu ketenangan dan kedamaian yang betul-betul berada di suatu ketenangan dan kedamaian yang begitu luar biasa. Ini ucapan syukur seperti doa penyembahan. Amin, saudaraku. Ucapan syukur seperti asap dupa kemenyan itu bukan lagi mengucap syukur karena diberkati, tapi dia mengucap syukur karena dia boleh berada di tingkat yang begitu tenang dan damai sejahtera lewat doa penyembahan. Jadi bukan ucap syukur karena diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian saudaraku, ayat yang ketiga kita baca kembali. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Lewat kehidupan doa, Allah akan membuka pintu sorga bagi kita, lewat pembukaan rahasia firman. Lewat kehidupan doa, Allah akan membuka pintu surga bagi kita semua. Amin. Lewat pembukaan rahasia firman. Sebab itu senantiasa kita dalam doa untuk senantiasa mendoakan supaya terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, Allah membuka pintu surga bagi kita lewat pembukaan rahasia firman. Kalau terjadi pembukaan rahasia firman, itu sama artinya pintu surga terbuka atas kita, dan saat itu Tuhan mencurahkan segala sesuatu atas kehidupan kita masing-masing. Maka di dalam doa kita senantiasa mohonkan supaya terjadi pembukaan rahasia firman dalam setiap pertemuan ibadah kita. Saat terjadi pembukaan rahasia firman, itu sama artinya pintu surga terbuka. Maka saat pintu surga terbuka, Tuhan curahkan segala sesuatu atas kita. Amin. Puji Tuhan. 7. Surat untuk jemaat di Tesalonika. 7. Surat untuk jemaat di Tesalonika, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dan yang kedua terkena pada pakaian imam besar dan imam-imam. Terkena kepada pakaian imam besar dan imam-imam. Puji Tuhan. Saudaraku, pakaian imam besar terdiri dari A. Baju efod, menunjuk pengalaman kematian dari Yesus Kristus. B. Gamis baju efod dalam kurung warna biru, menunjuk kuasa kebangkitan dari Yesus Kristus. C. Baju dalam atau lengan halus, menunjuk kemuliaan Yesus pada saat Dia naik ke surga. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, inilah surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengasuh dan merawati, diajar untuk senantiasa berdiri di atas korban Kristus. Amin. Kemudian kepada sidang jemaat di Korintus, terkhusus surat yang pertama, diajar untuk berada dalam suasana kebangkitan. Kebangkitan itu dikaitkan dengan 1 Korintus 15 yang dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, kebangkitan Kristus, kaitannya dengan 9 jabatan Yesus Kristus.
Kemudian kebangkitan kita itu kaitannya dengan 9 karunia Roh Kudus. Kemudian kebangkitan tubuh kaitannya dengan 9 kasih dari Allah Bapa. Semuanya diajarkan. Sebab Rasul Paulus mengasuh dan merawati sidang jemaat di Efesus, di 1 Korintus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian untuk sidang jemaat di Galatia, Rasul Paulus mengasuh dan merawati mereka. Dia mengasuh dan merawati mereka yang dikaitkan dengan 5 tiang yang ada pada pintu kemah. Itu menunjuk kepada 5 rasul sebagai tiang sokong guru dari sidang jemaat. Itulah Rasul Yakobus, Rasul Petrus, Kefas, Rasul Yohanes, Rasul Paulus, dan Rasul Barnabas. Mereka itu adalah sokong guru, tiang penopang bagi sidang jemaat. Puji Tuhan. Rasul berarti kehidupan yang diurapi dengan luar biasa. Pengurapan yang luar biasa menjadikan kita menjadi sokong guru, menjadi tiang penopang di dalam rumah Tuhan, yang dipancangkan di dalam rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Rasul Paulus juga mengasuh dan merawati sidang jemaat di Efesus. Haleluya. Itu terkena kepada meja roti sajian. Rasul Paulus mengajari sidang jemaat di Efesus untuk mengerti tentang persekutuan kita dengan Kristus, juga persekutuan kita dengan sesama. Persekutuan kita dengan Kristus sama seperti carang dengan pokok anggur yang benar. Persekutuan kita dengan sesama, Israel dengan kafir, itulah persekutuan antara carang dengan carang. Dalam hal ini Rasul Paulus mengasuh dan merawatinya supaya sidang jemaat di Efesus betul-betul mengerti tentang persekutuan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kemudian Rasul Paulus juga mengasuh dan merawati jemaat di Filipi dalam pola tabernakel. Filipi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi terkena kepada pelita emas atau 7 lampu di atas kaki dia. Puji Tuhan. Itu berbicara tentang kehidupan yang berada di dalam terang. Itulah Paulus, Timotius, Epaphroditus, kemudian Eudia, Sintike, Synsugos, dan Klemen. Puji Tuhan. Kemudian, saudaraku, di dalam Filipi pasal 2 ada terdapat 7 kali kata bersukacita. Saudaraku, kehidupan yang berada di dalam terang senantiasa ada di dalam sukacita dan memberi sukacita. Beda dengan kehidupan yang berada dalam kegelapan, banyak menyembunyikan dosa dalam kegelapan. Orang semacam ini tidak akan memberi sukacita di tengah-tengah persekutuannya kepada orang lain. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam pola tabernakel terkena kepada mezbah dupa. Itu berbicara tentang kehidupan doa yang besar. Kenapa kita harus hidup di dalam doa penyembahan yang besar? Supaya kita dapat berjaga-jaga dan berucap syukur. Kenapa berjaga-jaga? Karena musuh sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Siapa yang mangsa yang dapat ditelannya? Kehidupan yang hanya memiliki firman dan roh, tetapi kehidupan rohaninya belum memuncak sampai kepada doa penyembahan. Dan itu akan terjadi kelak. Antikris akan menginjak-injak kota suci selama 42 bulan lamanya. Kemudian kenapa harus mengucap syukur? Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Ucapan syukur kita biarlah seperti asap dupa kemenyan yang naik di hadirat Tuhan.
Artinya kita mengucap syukur bukan karena diberkati, tetapi karena kita melangsungkan hubungan yang begitu intim dengan Tuhan, sehingga kita berada dalam suatu tingkat ketenangan yang begitu tinggi dan damai sejahtera. Itu ucapan syukur yang luar biasa. Amin, saudaraku. Sampai akhirnya kepada sidang jemaat yang terakhir, yang ketujuh, sidang jemaat di Tesalonika. Puji Tuhan, itu terkena kepada pakaian imam besar dan pakaian imam-imam. Saudaraku, sebagai imam, perhatikanlah perbuatanmu, perhatikan sikapmu. Itu adalah pakaian yang harus dijaga, jangan dicemari dengan kejahatan dan kenajisan. Jangan dicemari dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi biarlah kita betul-betul seperti jubah yang maha indah, yang terdiri dari 3 hal. 1, baju efod, itu berbicara tentang pengalaman kematian. Tanda dalam kematian daging tidak bersuara lagi, tidak hidup menurut hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat. Kemudian gamis baju efod itu berbicara tentang pengalaman kebangkitan Yesus Kristus dalam melayani Tuhan, hidup dalam kesucian, melayani hidup dalam kebenaran, melayani hidup di dalam kasih. Amin, saudaraku. Kemudian yang berikutnya ada dalam kemuliaan. Pada saat Yesus naik ke surga, dia duduk di samping kanan Allah yang maha besar. Dan saat ini dia sedang memperhatikan, sedang mengamat-amati kehidupan kita di dalam melayani, beribadah dan melayani Tuhan, beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Sebab lenan halus, pakaian putih itu terbuat dari lenan halus berjala-jala, itu berbentuk mata. Jadi dalam kemuliaan dia sekarang sedang mengamat-amati, sedang menyoroti sikap perbuatan, sedang menyoroti ibadah dan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Jadi kita melayani bukan untuk dilihat oleh mata manusia, tetapi kita melayani untuk dilihat oleh Tuhan, sampai matanya menembusi manusia batin kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, yang dahulu kita menjalankan ibadah Taurat jangan lagi, karena Tuhan sedang menembusi manusia batin kita masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, kita sudah melihat bahwa betul-betul Rasul Paulus ini dalam pelayanannya tampil sebagai seorang ibu, mengasuh dan merawati anaknya. Ibu itu menuju kepada seorang gembala sidang, tugasnya mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohani. Dalam kesempatan ini kita sudah melihat surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Minggu yang akan datang kita akan melihat surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada 3 anak rohani, dan surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada orang Ibrani secara khusus. Kita berdoa lewat doa penyembahan, supaya dalam doa itu kita sisipkan kepada Tuhan, supaya dalam setiap pertemuan ibadah Tuhan senantiasa membukakan rahasia firman-Nya. Amin, saudaraku. Ketika terjadi pembukaan rahasia firman, pintu surga terbuka, dan pada saat itulah Tuhan curahkan segala berkat-berkat dari surga. Semakin hari saya semakin memahami rencana Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita, yaitu pokok doa utama kita sekarang adalah supaya terus terjadi pembukaan rahasia firman dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita sekalian. Itu yang terutama. Amin, saudaraku. Diberi umur panjang, diberikan kekayaan, musuh dikalahkan, seperti yang dialami oleh Raja Salomo. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.